Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah sebelumnya kami membahas Arc Impel Down, kali ini kami akan membahas kelanjutannya, yaitu Arc Marineford. Pada cerita kali ini, Ace akan benar-benar dieksekusi. Tujuannya untuk memicu perang dengan Shirohige. Alasan kedua yaitu membuat era baru dengan cara menghabisi Shirohige nantinya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Marineford Part 1 versi Efek Anime. Arc dibuka dengan sampainya Ace di markas pusat. Setelah beberapa lama di sana, acara pengeksekusian dimulai. Dalam acara tersebut dihadiri oleh orang-orang terkuat, seperti Fleet Admiral, Wakil Admiral, tentunya juga Shichibukai. Selain itu, mereka juga mempersenjatai tempat tersebut untuk berperang dengan Shirohige. Untuk mengabadikan sejarah pengeksekusian Ace, Angkatan Laut menyiarkan kejadian itu di semua layar lebar. Tujuannya agar para penduduk bisa mengetahui apa yang terjadi nantinya. Mengingat peperangan ini akan menjadi sejarah besar bagi bajak laut dan Angkatan Laut. Di sisi itu, Garp tidak menyetujui hal itu. Tapi sayangnya ia tidak bisa apa-apa. Kemudian ia pergi ke tempat Ace dulu. Di sana ia berbicara tentang Luffy dan masa lalunya. Tak lama setelah itu upacara dimulai. Seperti yang diketahui, bahwa Ace hanya bisa pasrah dan merenungi saja. Sebelum dimulai, Sengoku membuka rahasia besar pada kehidupan Ace, di mana ia mengatakan kalau Ace memiliki darah yang sama dengan iblis. Tak lain adalah Goldie Roger. Sengoku bisa mengulik kehidupan Ace melalui informasi dari Chipperpole. Mengingat siapa yang dekat dengan Roger maka harus dieksekusi. Pada waktu itu desas-desus Roger memiliki anak beredar. Diketahui keberadaannya di Pulau Betrilla di South Blue. Atas hal itu, petinggi pemerintahan memutuskan untuk membunuh anak tersebut. Hingga sampai memaksa seorang yang mengandung anak akan dieksekusi. Dengan itu menimbulkan kericuan besar di pulau itu. Tapi sayangnya, pemerintahan tidak berhasil mencari darah keturunan dari Roger. Jadi pemerintahan menduga kalau Roger tidak mempunyai anak. Tapi ternyata ada seorang wanita berambut pirang yang sedikit mencurigakan. Ia bernama Pergas Derush. Yang ternyata ia juga mengandung anak. Tak lain mengandung anak dari Roger. Namun karena pemerintah mengincarnya, maka ia berkorban untuk menunda kelahiran anaknya. Dengan tujuan agar anaknya tidak dibunuh. Lantaran hanya ialah yang dimilikinya. Jadi Rush menunda kelahirannya menjadi 20 bulan. Suatu ketika Garp datang menemuinya. Tujuannya ke sini yaitu untuk menepati janjinya kepada Roger. Dikarenakan saat sebelum dieksekusi, Roger memintanya untuk menjaga anaknya. Walau diketahui mereka adalah musuh, meski begitu Roger tetap mempercayakan anaknya kepada Garp. Dan sesuai perkataan dari Roger, Garp pun menemui Rush. Cerita bersingkat saat Rush melahirkan, yang mana bayinya lahir dengan selamat tanpa ada kendala. Nah, di sini ia menamai anaknya dengan nama Goldie Ace. Dengan alasan karena Ace seperti Roger. Tapi sayangnya ia harus mati dikarenakan telah menahan beban selama itu. Dan akhirnya Ace pun dirawat oleh Garp. Jadi terungkap kalau Ace adalah anak dari Roger dan Rush. Setelah beberapa tahun Ace memakai nama Portgas untuk tidak menarik perhatian pemerintah, dan ia menjadi ketua bajak laut dari Spade. Di saat itu pemerintah baru mengetahui kalau Ace adalah anak dari Roger. Namun tak lama setelah itu pemerintahan mengurungkan niatnya untuk menangkap Ace. Alasannya Ace telah bergabung dengan Shirohige. Bahkan kabarnya Shirohige berniat menjadikan Ace sebagai raja bajak laut. Meski ia tahu kalau Ace adalah anak dari rivalnya dahulu. Atas penjelasan dari Sengoku membuat seisi Marineford dan para penonton sangat terkejut. Karena masih ada keturunan Roger yang masih hidup. Mengingat semuanya telah dieksekusi. Tapi Ace masih menyangkal kabar itu. Ia mengatakan kalau ayahnya adalah Shirohige seorang. Mengingat lagi Shirohige adalah orang yang berjasa untuknya. Mendengar hal itu Sengoku sedikit marah dan menyulut semua prajurit untuk menghukum Ace meski berperang dengan Shirohige kemudian. Di lain sisi, Luffy dan lainnya hampir tiba di gerbang keadilan. Tapi tampaknya gerbang itu tertutup. Beruntungnya gerbang itu terbuka sendiri entah siapa yang membukanya. Dikarenakan kontrolnya yang berada di Marineford. Tapi berkat terbukanya gerbang itu, mereka bisa setidaknya sampai sebelum pengeksekusian.
beralih lagi ke markas besar, yang mana akhirnya bajak laut Shirohige mulai bergerak. Itu dimulai dari sekumpulan bajak laut yang sampai ke Marineford. Ternyata mereka adalah aliansi Shirohige dari dunia baru. Jadi terlihat kalau Shirohige benar-benar mengerahkan semua kekuatannya. Anehnya kapal Moby Dick tak kunjung kelihatan. Tapi secara mengejutkan muncul sesuatu di tengah teluk. Ternyata itu adalah kapal Moby Dick beserta bajak laut Shirohige. Tak hanya satu, melainkan 3 kapal sekaligus. Mereka bisa muncul di tempat itu lantaran mereka menggunakan pelindung kapal untuk bisa melewati bawah laut. Dan seperti yang dikira, Shirohige membawa kelompok terkuatnya yaitu Divisi 1 Marco dan 14 komandan lainnya yang sangat kuat. Atas hal itu membuat Sengoku terkejut, karena ia tidak menduga kalau Shirohige muncul dari bawah. Seperti julukannya yaitu manusia terkuat, Shirohige dengan lantang mengatakan apakah anaknya baik-baik saja. Nah, perkataan itu membuat Sengoku jengkel. Di sisi S, ia pun cukup terkejut, karena Shirohige turun tangan sendiri datang ke sini. Tak berapa lama Shirohige pun mengawali peperangan ini, dengan cara menggunakan kemampuan buah iblis yaitu Gura-Gura Nomi. Buah iblis tipe paramesia yang memungkinkannya untuk membuat gempa. Dengan kekuatan tersebut membuat air menjadi surut. Melihat keadaan itu semuanya terkejut, bahwa julukan manusia terkuat tidak main-main, padahal saat ini Shirohige sudah terlalu tua. Kali ini kita diperlihatkan masa lalu dari S, yang mana ia sebenarnya cukup lama bersama dengan Luffy. Namun karena perjanjian mereka, S memutuskan untuk pergi dulu untuk memulai bajak lautnya. Lantaran Luffy akan menjadi bajak laut setelah 3 tahun darinya. Di perjalanan menjadi bajak laut, S dengan cepat membuat kelompoknya. Bajak lautnya bernama Spade. Dan tak berapa lama juga, ia mempunyai buah iblis merah-merah Nomi. Dengan kekuatan tersebut, bajak lautnya menjadi terkenal. Atas hal itu membuat pemerintahan mulai mencarinya. Sampai suatu ketika, S pergi ke salah satu bajak laut terkuat yaitu Akagami Shanks. Tujuannya untuk berterima kasih kepada Shanks karena telah menjaga Luffy. Melihat Ace adalah kakaknya Luffy, Shanks sangat senang. Pada saat itu Ace mengungkapkan kalau ia akan mengelilingi dunia. Jika itu terpenuhi, maka dirinya akan melawan orang terkuat yaitu Shirohige. Sampai suatu ketika akhirnya ia mulai mencoba untuk bertarung dengan Shirohige. Tapi sayangnya ia malah dihadang oleh orang tadi kenal yaitu Jinbei. Di sini terungkap juga kalau Jinbei bukanlah anggota dari Shirohige. Melainkan Jinbei melakukan balas budi dengan menjaga Shirohige di balik layar. Mendengar hal itu, S pun menghajarnya tanpa ampun. Tapi ternyata tidak semudah itu. Sampai akhirnya pertarungan terjadi 7 malam tanpa berhenti. Pada akhirnya pertarungan berakhir imbang. Di situasi yang tidak tepat barulah datang orang yang ia cari yaitu Shirohige. Melihat itu, S dengan amarah dan nekatnya menyerangnya. Tapi sayangnya ia malah dibuat babak belur. Menariknya lagi, Shirohige bukan membunuhnya, melainkan memintanya untuk menjadi anaknya. Maksudnya adalah menjadi anggotanya. Dengan alasan bahwa S adalah orang yang kuat. Tapi karena lelah S pun pingsan. Setelah tersadar, S sangat terkejut karena ia berada dalam kapal musuhnya. Seperti yang dikira, S pun mencoba untuk membunuhnya. Tapi sayangnya ia gagal terus-menerus. Atas usahanya itu hanya membuahkan hasil sia-sia. Lalu salah satu komandan menegurnya. Kalau ia tak akan berhasil mengalahkannya. Orang itu adalah Marco. Marco mengungkapkan kalau Oyaji adalah orang yang baik. Dikarenakan sejak dari dulu Oyaji selalu mengumpulkan semua orang buangan menjadi anaknya. Oleh sebab itu, Marco beserta lainnya memanggilnya dengan Oyaji. Setelah mendengar hal itu, S mulai berhenti menyerang Shirohige. Bahkan ia dijadikan anggota Divisi 2 Shirohige. Mulai dari situ ia menjadi terkenal. Karena sudah merasa dekat, S mulai memberitahukan bahwa ia adalah anak dari Roger. Tapi tampaknya Shirohige tidak marah sama sekali. Malahan ia mengatakan entah dari mana berasal, yang pasti di kapal ini semua adalah keluarga. Mendengar hal itu, S sangat terharu. Kembali ke pertarungan, yang mana tsunami yang dibuat oleh Shirohige sampai ke tempat dari Luffy dan lainnya. Dengan itu, kapal tersebut mengikuti arus mundur. Pada titik tertentu, Luffy dan Buggy sangat panik. Akan tetapi, sepertinya Jinbei mengetahui kalau itu adalah perbuatan dari Shirohige. Tahu akan hal itu, ia meminta semuanya untuk tenang.
dikarenakan dengan ombak kencang ini akan mempercepat menuju ke Marineford. Berikutnya ombak yang dibuat oleh Shirohige akhirnya mau menggulung Marineford. Tapi tadi sangkanya Aokiji berhasil menghentikannya dengan kekuatan esnya. Alhasil semua perairan membeku, dan mengakibatkan kapal aliansi tersangkut. Meski begitu, malah hal itu menguntungkan aliansi Shirohige, karena sekarang ada pijakan untuk bertempur. Lalu akhirnya saling bunuh pun tak terelakkan. Di sisi itu sepertinya salah satu Shichibukai mulai bergerak. Nah, orang itu adalah Mihawk, yang mana ia ingin memastikan jarak antara angkatan laut dengan Shirohige. Seperti yang diketahui, dengan memakai pedang hitamnya, ia menebaskan serangannya ke arah Shirohige. Tapi tampaknya serangan itu berhasil dilemparkan oleh Komandan Divisi 3 yaitu Diamond Jozu. Jadi seperti yang terlihat kalau Komandan Divisi juga setara dengan Shichibukai. Atas hal itu pertumpahan darah pun menjadi lebih sengit. Lagi-lagi ditunjukkan kekuatan dari Divisi 1 yaitu Marco. Diketahui Marco adalah pemakan buah iblis tipe Zoan, tepatnya hewan langka, di mana Marco bisa berubah menjadi burung Phoenix. Biasanya Marco dikenal dengan Marco si Phoenix. Dengan kekuatan itu, Marco bisa menghindari dengan mudah sekaligus menangkis serangan dari Kizaru. Melihat kekuatan itu, Kizaru pun tak tinggal diam. Lalu ia meminta prajurit raksasa untuk menyerang. Tapi raksasa tersebut berhasil dihentikan oleh Diamond Jozu. Caranya melemparkan bongkahan es ke arah raksasa. Tapi sayangnya itu tidak berhasil, karena Admiral Akainu pun dengan lincah menghancurkannya dengan kekuatan magmanya. Tak lain, ia adalah pengguna buah iblis tipe Logia. Pada titik tertentu, buah Hancock selaku Shichibukai juga ikut bertarung. Tapi ia tidak memihak keduanya. Malahan siapa yang menghalangi jalannya maka akan dijadikan batu. Setelah itu pertarungan menjadi sengit. Apalagi tidak ada yang mau mengalah satu sama lain demi tujuannya itu. Sampai akhirnya tiba raksasa di pihak Shirohige. Ia adalah Little Orcs Junior. Tak lain masih dalam klan dari raksasa Orcs di Thriller Bark. Tapi tampaknya Little Orcs lebih besar dan memakai senjata. Nah, kedatangannya membuat aliansi menjadi bersemangat. Bahkan dengan mudahnya Orcs bisa mengalahkan para raksasa pihak angkatan laut. Di sini ditunjukkan tekad kuat dari Orcs, yang mana ia berani mati demi bisa menyelamatkan Ace. Kenapa demikian? Karena Ace adalah orang yang baik. Mengingat dulunya Ace sering menolongnya. Tepatnya ia sangat menyukai topi yang diberikan Ace. Alasannya dengan topi tersebut ia tidak pernah kepanasan dan kedinginan. Jadi ternyata Ace berpengaruh besar dalam bajak laut Shirohige. Cerita bersingkat saat Orcs mulai menuju ke arah dari Ace. Begitu juga aliansi juga turut melindunginya dari belakang. Namun pihak Shichibukai tak diam saja. Sekarang giliran dari Kuma menyerang. Nah, di sini Kuma menggunakan kekuatan penuhnya yaitu bom peledak. Sama seperti di Thriller Bark. Atas kekuatan itu, Orcs yang tak tahu apapun terjatuh. Akan tetapi, Orcs masih bersikeras maju ke depan demi menyelamatkan Ace. Tak disangkanya, Shichibukai bergerak lagi. Kali ini giliran dari Doflamingo. Di mana dengan cepat Dovi bisa memenggal kaki Orcs. Dengan kejadian itu, luka dari Orcs semakin parah. Meski begitu, Orcs masih tidak mengurungkan niatnya. Malahan, ia menjadi bersemangat. Hingga akhirnya ia pun tak berhasil menggapai Ace. Naasnya, Moria dengan cepat menusuk Orcs. Alhasil Orcs pun tergeletak dan terluka parah. Seketika melihat itu, Shirohige sangat marah. Kemarahannya itu juga dibuktikan dengan mudah mengalahkan salah satu wakil Admiral. Lalu ia pun meminta semuanya untuk menuju ke tempat Ace dengan melewati tubuh Orcs. Di situasi yang seperti itu, Garp duduk di samping Ace. Alasannya ia masih tidak terima kalau Ace akan dieksekusi. Apalagi sejak dulu ia telah merawat Ace dan Luffy layaknya seperti anaknya sendiri. Bahkan ia mendidik mereka untuk menjadi angkatan laut. Tapi sayangnya tujuannya tak terwujud. Melihat kakeknya yang menangis, Ace sungguh sedih. Dan ia menyalahkan dirinya sendiri dengan kejadian ini. Di sisi lain, Luffy dan lainnya terombang-ambing oleh ombak itu. Namun Jinbei meminta mereka untuk berpegangan walau mereka akan terseret ombak. Namun secara tak terduga kapal mereka terhenti. Ternyata mereka terjebak oleh es dari Aokiji. Dan ternyata mereka telah sampai di markas angkatan laut. Mengetahui hal itu semua pun senang. Akan tetapi mereka berada di atas ombak yang tinggi. Jadi mereka memutuskan untuk mencari cara untuk jatuh tanpa hancur. Nah, di sini Luffy memiliki ide yang cukup cemerlang.
yaitu menghancurkan ombak itu. Tapi sayangnya mereka salah sangka dan terjatuh dari tempat itu. Beruntungnya Luffy dan lainnya terjatuh di tempat perairan yang dibuat oleh Diamond Jozu. Alhasil mereka pun sampai di tempat pengeksekusian dengan selamat. Mungkin sampai di sini dulu untuk part kali ini. Karena berikutnya Luffy akan menghadapi sesuatu yang sulit. Seperti menghadapi si Chibukai dan Admiral sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.